Eh, Baik Sobat Batam Pos, kami sekarang berada di Pelabuhan Pancung, Sekupang. Kami akan melakukan perburuan ikan dingkis ya, melihat proses perburuan ikan dingkis di belakang Padang. Dan tim sudah ada di perahu Pancung yang sebentar lagi akan mengantar kami ke lokasi-lokasi penangkapan ikan dingkis. Yuk, kita berangkat. Ya, sekarang kami masih dalam perjalanan menuju spot penangkapan ikan dingkis. Nah, dari Pelabuhan Pancung Sekupang kita menggunakan pancung ya, yang ukurannya lumayan nih, bisa muat lebih dari 10 orang. Kondisinya sih cukup berombak ya, karena angin lumayan kencang. Nah, seperti apa nanti keseruannya kita lihat nanti di spot-spot pemancingan ikan dingkis. Nah, ini tim ada cukup banyak ya yang ikut dalam rombongan ini, rata-rata semua teman-teman jurnalis. Dan ini kegiatan dari Dinas Perikanan Kota Batam ya. Nah, kita sudah sampai di beberapa pulau ya, yang katanya juga di sini bukan hanya banyak ikan dingkisnya, tapi juga menjadi spot-spot yang menarik untuk bagi mancing mania ataupun pecinta spot fishing. Nah, di sini banyak titik yang biasa dijadikan orang-orang untuk menangkap ikan. Baru saja melewati salah satu spot penangkapan ikan dingkis ya, yang bentuknya kelong. Jadi dia berbentuk huruf V. Nah, di dasar V-nya itu, disitulah tempat nanti bubunya. Jadi ikan akan masuk melalui jalur itu dan masuk ke dalamnya. Nah, tadi kita baru lewat satu spot dan ini salah satunya juga. Namun tadi kata pemilik kelongnya masih belum ada. Nah, untuk melihat kepastian ada tidaknya ikan di dalam itu kan harus diselam ke dalam untuk melihat di daerah bubunya tempat penangkapannya itu. Nah, kalau sudah ada itu bisa diangkat dengan mengkerek talinya ke atas untuk mengambil ikan dingkisnya. Nah, tadi kita sudah melewati beberapa spot ya. Ada 1, 2, 3, ada 4, dan kita masih akan ke spot-spot yang lainnya untuk melihat apakah ada ikan dingkis yang berhasil mereka tangkap atau tidak. Tapi kita lihat sudah beberapa nelayan sudah standby di bubu mereka untuk memantau terus apakah ada ikan dingkis di dalamnya ataupun ikan jenis lain. Nah, di bulan-bulan ini memang ikan dingkis menjadi primadona karena dibutuhkan oleh teman-teman Tionghoa yang akan merayakan Imlek sebentar lagi. Oh ya, ini kita sampai ke salah satu spot untuk penangkapan ikan dingkis. Namun keterangan nelayan bahwa saat ini jumlah tangkapan berkurang ya, sedikit katanya, karena airnya agak keruh. Namun harganya lumayan tinggi ya. Kemarin saja itu per tanggal 26 itu berkisar antara 80.000 sampai 200.000 per kilogramnya. Nah, ini salah satu spot penangkapan ikan dingkis. Bentuk kelongnya bisa dilihat berbentuk berbentuk V. Nah, tampak beberapa nelayan ini
nelayan ikan dingkis ini berusaha membersihkan beberapa rumput laut ya yang sangkut di kelong mereka. Macam kenal lah. Kok ketemu di sini kita? Iya. Berburu dingkis ketemu di sini kita ya. Tapi memang asik ya berburu dingkis ternyata. Iya. Tapi goyang-goyang ya. Iya. Karena ini memang di pelantarnya ini memang pelantar yang di atas laut dan mapung. Kita masa goyang di sini. Betul. Seru juga ya, kita udah. Tapi seru banget itu. Tadi udah ada yang nelfon saya di tengah laut ini. Aduh, siapa ini? Ternyata ada ratusan ya kata Bang Yudi tadi, Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, ada ratusan kelong warga yang ternyata kelongnya ini sudah diwariskan turun-temurun, Jo. Jadi katanya ini semacam aset yang sangat berharga ya bagi keluarga mereka. Jadi udah diturunkan turun-temurun dari kakek, ayah, kemudian anak, dan ini sudah ibaratnya ini perburuan tradisional, perburuan ikan dingkis secara tradisional. Jadi tidak ada pakai unsur-unsur modern di sana. Jangan cuma pakai sistem kelong yang berbentuk huruf V ya. Jadi dia ngarahin ikan dingkisnya itu sampai ke jebakan terakhirnya. Masuk ke jebakan tadi. Nah, biasanya kalau untuk harga kelong itu bervariasi, ada yang 20, ada yang 30. Jadi 30 juta gitu ya. Iya, 30 juta. Jadi tergantung besar kelongnya, Bang. Kalau kelongnya semakin besar, semakin luas, harga kelongnya pasti lebih mahal. Iya, per tapak itu sekitar puluhan juta lah ya. Tadi kita nemu tadi tuh ada yang jual jual ikan dingkis harganya itu sekitar 297.000 dan dia jual 60 kilo. Wah, 17 juta. Tadi katanya harga bagusnya sekitar $27 Singapura ya, atau sekitar 300-an ribu ya, Pak ya. 300.000 1 kilo. Itu pun dengan kondisi telur yang masih kecil ya. Benar. Tapi kalau kondisi telurnya yang sudah besar, itu jauh lebih mahal. Katanya di depan lagi ada yang masak dingkis. Iya, sana ya. Ada ya? Ada. Aduh. Tapi memang ya kehidupan di sini menyenangkan, damai jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Ternyata harga dingkis itu tergantung dari besar tidaknya telurnya ya, Jo. Benar. Semakin besar telurnya, semakin mahal. Nah, ini air udah surut, nampaknya sudah bisa diangkap di area tangkapannya. Nah, seperti apa nanti kita lihat keseruannya. Mari.
Tadi sejauh ini Bang, panen dingisnya kan memang tidak semaksimal tahun beberapa tahun lalu yang sampai 400-500 ribu sekilo. Dan tadi kan kita dengar dari program nelayan itu cuma sampai sekitar $27. $27 itu sekitar 267 ribu sampai 300 ribu. Nah, penyebabnya kenapa sih Bang? Ya, karena banyak faktor ya. Pertama, ini kan kita tidak bisa prediksi dia, datangnya atau tidak. Bukan budidaya, ini tangkap yang menggunakan kelong, bahasa Melayunya kelong atau perangkap, sehingga nanti air surut ditarik. Karena itu kita bukan budidaya, jadi kita tidak mengetahui ya datangnya. Yang kedua juga mungkin faktor kalau bahasa orang lain telurnya ya. Telur. Biasanya itu yang dicari itu Telurnya. karena pada musim imlek itu biasanya telur. Jadi kita baru dapat informasi tadi kan telurnya belum penuh. Belum penuh. Belum penuh. Makanya semakin penuh telurnya, semakin harganya semakin bagus. Makin tinggi. Makin tinggi. Makin tinggi. Terus yang kedua juga selain itu juga faktor mungkin air ya. Air karena kan semakin ini kita tahu beberapa penggunaan air besok sudah pengaruh ya. Baik itu mungkin pengaruh pembangunan di Batam, kemudian jalur pelayaran juga. Karena memang yang paling banyak itu ya di perbatasan ini di Kecamatan Batam Padang, di Tasu maupun di Tejo. Memang banyak faktor juga sih. Jadi airnya kru, makanya ada airnya, bilang airnya Ya, kru tadi ya, dibilangnya kurang bagus. Kemudian telurnya juga belum. Jadi makanya harganya berpengaruh ke harga. Makanya tadi sampai dan juga ini masih ada 2 hari sebenarnya. Masih ada 2 hari. Kalau dari kalender kan sekitar tanggal 29-nya. Itu ada hari Rabu. Sekarang hari Senin berarti mudah-mudahan 2 hari ini. Oleh karena itu ya saya mengajak teman-teman ya 2 hari lah mudah-mudahan nanti pada saat surut kita akan melihat proses maupun bagaimana cara menangkapnya.
banyak, kadang dikit. Nah kayak kemarin Pak Amri itu panennya sampai 20 kilo. Hari ini 2,5 kilo aja, tapi lumayan. Uangnya 500 ribu. Yuk ikutin lagi petualangan perburuan dikis. Setelah perburuan panjang tadi, kita akhirnya sampai di titik akhir sebelum si ikan dingkis dikirim ke Singapura. Nah, di sini titik akhirnya. Nantinya semua ikan dingkis yang ada di belakang padang dikumpulkan di sini. Di sinilah harga ikan dingkis menjadi $27 atau sekitar 300.000 per kilonya. Nah, tentunya di Singapura harganya tentu jauh lebih mahal karena ada berbagai pengurusan di sini dan juga ada transportasi. Mau lihat saya? Yuk kita lihat kapalnya. Nah, itu bisa ngeliat di sana, itu adalah box-box ikan dingkis yang akan dikirimkan ke Singapura. Nantinya semua bagian dalam kapal itu akan dipenuhi oleh box-box yang berisikan ikan dingkis. Tapi biasanya tidak ikan dingkis, ada beberapa ikan-ikan lainnya juga dicampur, kayak ikan kerapu, ikan-ikan yang untuk ekspor ke Singapura. Dan biasanya pengiriman itu malam setelah proses proses surat mensurat atau dokumen selesai barulah dikirimkan ke Singapura. Nah biasanya kalau dari nelayan yang mengumpulkan ikan dingkis, dia akan masukin dalam box-box seperti ini. Ini box-boxnya, ya biasanya sudah dimasukin, di packing dengan baik, dan lalu dimasukin ke sini dan siap kirim ke Singapura. Kita pasti ingin tahu sih bagaimana sih secara alur resminya bagaimana. Kita tanya langsung ke Kadis Perikanan Kelautan, Pak Yudi Anmani, ikut saya. Nanti di sini dikemas dulu, di packing segala macam gitu ya. Jadi sesuai standar untuk masuk barang ke Singapura gitu ya. Jadi sesuai standar, kemudian nanti pemeriksaannya di belakang padang. Di belakang padang di situ pemeriksaan dari karantina, KKP, kemudian dari bea cukai, kemudian juga dari imigrasi untuk kru kapal itu. Karena ini sebenarnya juga menambah devisa negara kita. Devisa negara ya, betul. Karena marketnya yang sangat jelas ya, Bang. Betul. Biasanya saldo pengiriman ikan dingkis itu berapa kiloan, Bang? Sampai 100 ton. Tergantung ada pernah nyampe 1 ton dan itu tergantung dari sekali lagi tanggapan pasokan masyarakat. Pasokan dari masyarakat. Jadi ini sistemnya mengumpul dari nelayan setempat. Jadi dokumennya sekaligus pengiriman kapalnya di sini. Jadi berarti nanti dihitung per kilo. Berarti sini titik akhirnya pengumpulan untuk ikan dingkis itu ya? Sebelum dikirim ke berarti tapi nanti singgah di belakang udah lakukan pemeriksaan. Oh, pemeriksaan dari dokumen ya, Bang. Dokumen, kemudian kru, kemudian bea cukai dan ikannya sendiri juga diperiksa oleh karantina. Berarti benar-benar menambah income negara ini, Bang, ya. Karena jadi, jualnya dalam bentuk alhamdulillah nelayan sini tidak kesulitan untuk mengekspornya dan harganya juga sesuai dengan harga di dolar tadi Singapura. Cuman itu tadi kita tidak bisa prediksi berapa ya seperti yang kawan-kawan lihat tadi. Penangkapannya kan tidak tahu kita bisa dapat banyak, bisa dapat sedikit ya, Bang. Dan selalu semuanya secara tradisional. Sehingga tetap terjaga dia, betul. Habitat tidak diburu secara menggunakan mesin atau sebagainya. Bang, perburuan ikan dingkis ini sudah berapa, mungkin dalam sejarahnya sudah berapa puluh tahun sih, Bang? Sudah puluhan tahun ya. Jadi memang ini salah satu tradisi masyarakat. Pertama juga pada saat Imlek itu harganya lebih tinggi. Itu di faktor mungkin dari satu bertelur yang kemudian dia tidak amis dan juga bagian dari perayaan Imlek itu sendiri. Sehingga harganya ikan dingkis setiap tahun ada sebenarnya, tidak pada saat Imlek saja, tetapi lebih tinggi itu pada saat Imlek. Ya, jadi karena itu dipakai perayaan Imlek dan juga tidak bisa diprediksi jumlahnya karena dia metode penangkapannya secara alami, bukan diburu tetapi menggunakan kelong tadi. Semacam perangkap, kemudian masuk ke dalam bubu baru ditarik. Berarti ada untung-untungan juga. Iya, untung lagi banyak, untung lagi dikit. Ya, bisa melihat dari faktor air, kemudian dari arus juga. Karena dia berada sepanjang Asia Tenggara ini, dari Thailand, Malaysia sampai ke Indonesia sini. Jadi kita tidak tahu dia melangkah kemana. Jadi mudah-mudahan tahun ini rezekinya bagus. Masih ada 2 hari lagi. 2 hari lagi. 2 hari lagi, tanggal 28. Kemudian 29 pas hari Imleknya. Ya. Berarti masih ada 2 hari lagi perburuan ikan dingkis. Harapan daripada nelayan
Batam khususnya Belakang Padang. Mudah-mudahan bisa terkirim 5 ton 10 ton. Amin. Amin. Nanti kita lihat. Oke, Bang, Jadi makasih. tiap hari berangkat ya, Bang? Ya, begitulah tadi perburuan ikan dingkis dari Sekupang kita ke beberapa pulau-pulau lainnya, Pulau Pecong, Pulau Kasu tadi kita sempat juga ini terakhir di Pulau Siali. Disinilah tempat penampungan akhir dari si ikan dingkis sebelum dikirim ke Singapura. Nah, saya Rizka Juanda pamit undur diri, kita nantikan di perburuan selanjutnya.